Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Angin menyapu ke segala arah. Seorang ahli tertinggi meninggal di ibu kota negara Batu. Ini menimbulkan sensasi besar yang membuat semua pihak tercengang. Di era ini tanpa dewa dan beberapa ahli tertinggi adalah tingkat keberadaan tertinggi, namun pada akhirnya, individu itu direnggut dari langit dalam sekali jalan. Itu terlalu mencengangkan. Siapa sebenarnya yang mencapai ini? Semua orang merasa sulit untuk memikirkan siapa yang bisa melakukan ini. Satu-satunya yang bisa menggunakan teknik berharga 10 setan kuno dan melakukan pencapaian jenis ini adalah batu kecil itu. Namun, dia adalah orang pertama yang dibuang dari pikiran mereka, karena dia sudah mati. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Batu kecil itu telah jatuh untuk waktu yang lama. Ketika mereka tiba-tiba memikirkan masa lalu, banyak orang merasa kecewa dan frustrasi. Karena gangguan ini, banyak orang tidak bisa tidak memikirkannya. Mereka semua merasa itu sangat disayangkan. Itu seperti bunga paling cemerlang yang layu, meninggalkan reruntuhan dan penyesalan. Jika Shihao masih hidup, seperti apa dia? Saya khawatir banyak orang akan merasa tidak nyaman, terutama sekte-sekte besar itu. Bahkan setelah kematian Shihao, orang-orang masih membicarakannya. Kisah-kisah pencapaiannya masih diungkit-ungkit, dan semuanya berkat teknik Deja Vu Kunpeng. Ekspresi beberapa anak muda menjadi rumit. Keberadaan Shihao seperti gunung besar yang membebani pikiran mereka. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia sudah meninggal selama lebih dari setahun, tetapi hidupnya masih memiliki pengaruh yang begitu besar di dunia. Sementara itu, pikiran beberapa pemuda bahkan lebih muda berkeliaran di mana-mana, karena orang tua, kakak dan adik mereka semua membicarakan orang itu. Kemuliaan masa lalunya masih ada. Badai besar sedang terjadi di dunia luar. Banyak orang yang berspekulasi dan berkomentar tentang hal ini. Di dalam istana Kekaisaran Negara Batu, Shihao duduk dengan kaki disilangkan, tampak khusyuk dan bermartabat. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi besar dibuka. Mereka melepaskan aura abadi. Lampu semua terhubung bersama-sama. Surga! Ini adalah 10 lorong surgawi yang mulia. Beberapa penjaga kekaisaran berteriak ketakutan, semuanya bersemangat dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Shihao memajangnya. Bahkan Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya terkejut. Mereka hanya bisa menghela nafas kagum. Agar Shihao dapat mencapai hari ini, itu jelas bukan kebetulan. Dia mencapai puncak dari setiap ranah kultivasi, membuatnya sangat menakutkan. Ada 10 lorong surgawi besar di sana, semuanya bersinar. Setiap satu lebih besar dan lebih luas dari bagian surgawi seorang pembudidaya biasa. Mereka terhubung seperti itu menjadi cincin surgawi abadi, tampak menakutkan hingga ekstrim. Shihao duduk di sana, tampak serius dan bermartabat. Di dalam 10 lorong surgawi yang besar adalah Kunpeng, Xuanni, Vermilionberg, dan lainnya, mengambang ke atas dan ke bawah. Mengikuti gerutuan darinya, semua makhluk ini bergegas keluar. Sebuah ledakan keras terdengar. Suara yang bagus terdengar melalui tempat ini. Aura mengerikan mengalir ke langit. Dia melepaskan tubuh spiritualnya sendiri, membiarkan mereka berjalan keluar dari lorong surgawi. Yang mulia, hati-hati. Meskipun tubuh spiritual sangat kuat, jika Anda melakukan perjalanan ke wilayah besar secara terpisah seperti ini, masalah mungkin terjadi. Peng 9 memperingatkan. Raja Ming mengangguk dan berkata, sekte-sekte besar itu telah berdiri tegak sejak zaman kuno sampai sekarang,
jadi pasti ada alasan untuk kejayaan mereka. Yang Mulia harus berhati-hati. Mereka cukup khawatir. Jika dia hanya mengirimkan tubuh spiritualnya, maka jika pihak lain menggunakan beberapa artefak dewa-dewa sejati, atau bahkan artefak magis kuno, maka satu tubuh roh mungkin menghadapi bahaya dan membawa kerusakan pada energi dasar tubuh aslinya. Shi Hao mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Alasan saya mengirimkan tubuh spiritual saya terlebih dahulu adalah untuk menemukan para ahli tertinggi itu dan mencegah mereka melarikan diri. Aku tidak akan bertindak gegabah." "Kalau begitu itu bagus." Semua raja tua mengangguk. Di dalam istana surgawi, seorang Kunpeng melihat ke segala arah. Tubuhnya menyusut menjadi satu kaki, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya suci sebelum menembak keluar. Itu naik ke altar leluhur dan menuju laut utara. Shi Hao menemukan dari lautan kesadaran ahli tertinggi itu bahwa ada dua kekuatan yang berpartisipasi dalam operasi terakhir dari perlombaan laut. Salah satunya adalah ahli tertinggi naga banjir abu-abu, dan yang lainnya adalah ahli tertinggi rasetan laut. Kedua ahli tertinggi ini memiliki dendam terhadap Shi Hao sebelumnya, terutama ahli tertinggi naga banjir abu-abu. Selama pertempuran kacau di Laut Utara, ia telah mencoba membunuh Shi Hao beberapa kali, tetapi pada akhirnya, salah satu tubuh spiritualnya dibunuh oleh Shi Hao. Kunpeng langsung terbang menuju Laut Utara untuk keduanya. Kemudian, emas ungu Suan Ni meraung. Pancaran listrik berderak di sekitarnya. Awalnya besar dan berputar-putar dengan simbol, tapi sekarang menyusut menjadi kurang dari 1 meter. Itu naik ke altar leluhur, menuju Little Western Paradise. Shi Hao tidak pernah berpikir bahwa sekte ini juga akan mengambil tindakan dan berurusan dengan negara batu. Ini pasti tak termaafkan. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Little Western Paradise sejak awal. Saat itu, bahkan sebelum dia pergi ke tanah terlantar dan berkultivasi di desa batu, dia bertemu dengan beberapa bandit berkeliaran yang terkait dengan kelompok ini. Demi menemukan perbendaharaan dewa tertinggi, mereka membantai banyak suku di tanah terlantar yang besar. Tangan mereka berlumuran darah. Shi Hao secara pribadi telah memusnahkan sekelompok sebelumnya dan juga membunuh roh penjaga emas, seekor terenggiling. Little Western Paradise sebenarnya akan mengambil tindakan juga. Benar-benar penuh kebencian, kata Raja Perang. Untungnya, Shi Hao mengetahuinya terlebih dahulu, atau mereka tidak akan tahu bahwa jenis kekuatan ini juga bergabung. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sekte barat. Selama tahun-tahun kuno, mereka berasal dari sumber yang sama, jadi kali ini, mereka pasti berpartisipasi karena hubungan mereka dengan sekte barat, kata Peng Nine. Weng! Seekor burung vermilion melebarkan sayapnya, seluruh tubuhnya sangat merah. Itu pergi melalui altar leluhur itu dan menuju sekte barat. Kemudian, tubuh spiritual berbentuk manusia muncul, yang membawa pedang hitam patah. Itu menuju gunung abadi. Akhirnya, Phoenix sejati dengan bulu yang cemerlang muncul. Itu mengangkat kepalanya dan menangis ke arah langit. Itu pergi melalui altar menuju surga mending sekte. Beberapa tubuh spiritual besar Shi Hao meninggalkan satu demi satu untuk mengunci para ahli tertinggi sekte itu untuk mencegah mereka melarikan diri terlebih dahulu. Jika tingkat karakter ini akan melarikan diri, maka mereka pasti akan membawa bencana di masa depan. Dia menetapkan resolusinya untuk berurusan dengan sekte-sekte besar ini, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan pelaku utama itu pergi. Mereka semua akan dibunuh bersih. Mata semua orang menyilaukan saat mereka menyaksikan Shi Hao melepaskan beberapa tubuh spiritual. Kekuatan mereka adalah surga yang meluap. Mereka sekarang benar-benar akan mengambil tindakan. Apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi badai gila. Hari itu, beberapa sekte besar menerima buku tulang yang dikirim. Mereka semua gemetar tanpa henti.
Seorang ahli tertinggi benar-benar mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Hal yang paling sulit untuk mereka terima adalah bahwa negara batu mengancam mereka secara terbalik, menuntut agar mereka menyerahkan sekte mereka yang melindungi artefak berharga, mengatakan bahwa mereka adalah objek yang tidak menyenangkan dan bahwa bencana darah akan terjadi jika mereka tidak melakukannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Kata-kata ancaman mereka dikirim kembali tanpa disentuh dan bahkan dengan lebih banyak intimidasi. Siapa sebenarnya orang itu? Bukankah Heaven Mending Sect dan Little Western Paradise masing-masing memiliki ahli tertinggi di Stone Country? Minta mereka untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Stone Country, di dalam punggungan gunung, sebuah gua tempat tinggal sementara telah didirikan. Di dalam duduk dua makhluk. Cahaya kabur mengelilingi mereka, membuat mereka terlihat seperti dewa. Aura yang kuat sedang memancar di sekitar mereka. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yang putih bersih seperti batu giok. Meskipun dia humanoid, hidungnya sangat panjang, dan dia memiliki sepasang gigi yang bersinar. Ini adalah ahli dari Little Western Paradise, gajah naga giok putih. Makhluk ini adalah binatang keberuntungan dari sektenya. Individu lain memiliki rambut putih tetapi penampilan muda, manusia. Dia saat ini bernapas masuk dan keluar, dan saat melakukannya, energi drakonik masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya. Ini jelas ahli yang tangguh. Jika Shi Hao melihat orang ini, dia pasti akan mengenalinya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan batu besar di alam dewa kekosongan, orang ini telah mengambil tindakan dengan nenek Si Hua untuk membunuhnya. Itu justru ahli tertinggi dari Heaven Mending Sect. Saat itu, individu ini menggunakan kekuatan kutukan, jenis kekuatan yang sangat aneh, hampir mempengaruhi Dao Shi Hao. Pergi, mari kita lihat untuk melihat dengan tepat dewa seperti apa yang muncul di Stone Clan. Mereka menghentikan napas panjang mereka dan berdiri, bergegas menuju ibu kota Kekaisaran Negara Batu. Masih ada jarak tertentu dari kota Kekaisaran Negara Batu, tetapi keduanya berhenti bergerak. Tetua Sekte Heaven Mending tertawa dingin dan berkata, "Kami tidak akan mengambil risiko dan hanya akan tinggal di luar. Perhatikan bagaimana saya memberi mereka pelajaran berdarah." Dia dengan tegas menggunakan kekuatan kutukan untuk membunuh beberapa orang penting di negara batu dan membuat ibu kota Kekaisaran menjadi kacau. Tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Sudut mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi seputih salju, tampak kejam dan tanpa ampun. "Apakah kalian baru saja datang?" Suara dingin terdengar. Pada saat itu, tubuh kedua ahli tertinggi menjadi kaku. Mereka berdua ngeri. Suara itu terlalu jelas, seolah terdengar tepat di telinga mereka. Mereka masih cukup jauh dari ibu kota negara batu, tetapi mereka ditemukan begitu cepat. Ini terlalu menakutkan. Ini adalah seberkas cahaya tersapu dari istana Kekaisaran Negara Batu. Mereka tidak punya cara untuk menghindarinya. Itu adalah mata yang bisa menembus segalanya. Justru Si Hao yang mengendalikan murid ganda itu. Begitu saya membunuh keduanya, saya bisa melanjutkan perjalanan dan menghukum sekte-sekte itu. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari istana kekaisaran selangkah demi selangkah dalam kehampaan, tiba tinggi di langit. Dia membunuh seorang ahli tertinggi, jadi dia secara alami tahu siapa yang mencoba berurusan dengan klan batu. Dia tahu bahwa masih ada dua ahli tertinggi di dalam perbatasan negara dan sudah menunggu cukup lama. Suara ini sangat jelas, bergema di langit Stone Country dan mengejutkan banyak pembudidaya. Siapa orang itu? Semua orang melihat sosok kabur yang terbungkus rapat di dalam lapisan kabut, sosok yang tampak cukup muda muncul tinggi di langit. Segera setelah itu, ahli tertinggi Heaven Mending Sekte dan Little Western Paradise ngeri. Mereka melihat penampilan asli Si Hao. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras,
merasa seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana ini bisa? Kamu masih hidup. Mereka semua merasakan bulu halus mereka berdiri tegak. Begitu mereka melihat penampilan asli Shihao, keringat dingin mengalir dari kepala hingga kaki. Ini terlalu mengejutkan. Orang ini jelas telah mati. Semua orang di dunia tahu tentang itu, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Pergi. Mereka tidak berpikir untuk tinggal sejenak, berbalik dan pergi. Batu kecil itu muncul kembali, membuat mereka benar-benar terguncang. Mereka tidak memiliki niat untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Satu-satunya keinginan mereka adalah melarikan diri sejauh mungkin. Kecepatan Shihao sangat cepat. Sayap Kunpeng muncul, dan kekuatan surgawi yang meluap dari surga menyapu keluar. Dia memiliki kecepatan ekstrim, memotong rute mundur mereka secara instan. Sementara itu, Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng, dan lainnya juga muncul, membawa pengawal kekaisaran mereka. Mereka muncul tinggi di langit dan memancarkan kekuatan dan tekanan yang luar biasa. Siapa itu? Banyak orang dari Stone Country Capital City menatap sosok Shihao, merasa sangat bingung. Kabut cerah mengelilingi tempat itu, membuatnya agak tidak jelas. Namun, mereka merasakan sedikit deja vu. Membunuh! Dua ahli tertinggi agung berteriak keras, ingin membebaskan diri dari tempat ini. Sayap Shihao bergerak, dan kemudian dengan suara keras, energi dan yang berputar bersama sebelum menyapu seperti laut. Mereka segera terguncang ke titik di mana darah keluar dari mulut mereka. Pertempuran segera pecah. Itu sangat ganas dan tirani, mengguncang langit dan bumi. Kaca! Mereka baru saja bertukar serangan, namun ahli tertinggi Little Western Paradise sudah berteriak sedih. Sepasang gigi gading putih berkilau patah, mendarat di tangan Shihao. Dia melemparkannya ke Raja Ming dan yang lainnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu masih ada di dunia ini? Gajah naga giok putih tidak mau menerima ini. Kaisar Batu, kamu, tepatnya bagaimana kamu bertahan hidup? Jantung ahli tertinggi Heaven Mending Sekte berdebar kencang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang mati ini bisa muncul lagi. Ketika kata-kata ini diucapkan, kota kekaisaran negara batu terguncang. Berita ini terlalu mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dipercaya. Kamu ingin melakukan kutukan? Kamu saja tidak cukup. Shihao dengan dingin berkata. Dia mengangkat tangannya, mengirimkan pancaran listrik seperti lautan. Itu tersapu dengan suara pilih pakla. Semua kekuatan kutukan dimusnahkan. Ahli tertinggi surga mending sekte berteriak sedih. Setengah dari tubuhnya hangus hitam. Pertempuran ini tanpa ketegangan. Gajah naga giok putih terbunuh terlebih dahulu, dan kemudian kepala ahli tertinggi sekte surga mending jatuh. Darah mengalir. Kehidupan kedua ahli tertinggi ini berakhir. Apakah ini benar? Ibu kota negara batu meletus menjadi gempar. Batu kecil itu muncul kembali. Ini mengejutkan semua orang. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Itu terlalu mencengangkan. Berita menyebar, membuat semua Stone Country terguncang. Itu dengan cepat menyebar keluar. Hari itu juga, berita menyebar ke setiap daerah. Beberapa sekte besar diserang, penghasutnya adalah Suanni, Vermilion Bear, True Phoenix, dan lainnya. Berita bahkan datang dari lautan bahwa Kunpeng turun dan memburu ahli tertinggi naga banjir abu-abu. Dunia sedang gempar. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu apa yang terjadi, mungkin batu kecil itu benar-benar hidup kembali. Suanni, Vermilion Bear, dan Kunpeng adalah semua tubuh spiritualnya. Seseorang tiba-tiba mengerti dengan cepat dan gemetar tak terkendali. Apa yang terjadi dengan Phoenix sejati?
Saya tidak pernah mendengar dia mengolah teknik berharga ini. Ini membuktikan sesuatu yang lain. Saat itu, rumor mengatakan bahwa dia menangkap Ryu Chen, dan sekarang, sepertinya itu benar. Dia mendapatkan teknik berharga yang rusak ini darinya. Hari itu, seluruh dunia terguncang. Semua orang merasa ini agak sulit untuk dipercaya, tetapi mereka tidak bisa tidak mengembangkan keraguan. Mungkinkah Shi Hao benar-benar hidup kembali? Ini terlalu mengejutkan. Seluruh dunia tercengang. Seorang pemuda tertinggi yang telah menghilang selama lebih dari setahun muncul kembali. Tidak ada yang lebih konyol atau mengejutkan dari ini. Apakah itu benar-benar batu kecil? Surga! Apa yang terjadi? Dia benar-benar mampu bertahan dan muncul kembali. Ini gila. Hanya dalam sehari, dia pindah dengan beberapa tubuh spiritual dan menekan beberapa sekte besar. Seberapa mendominasi ini? Ini benar-benar seperti keturunan yang berdaulat. Satu orang bisa berurusan dengan beberapa sekte besar, memilih untuk mengambil tindakan semua dalam satu hari. Semua orang berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi. Diskusi pecah di mana-mana dengan keributan pecah di setiap area. Sementara itu, tubuh asli Shi Hao sudah berjalan menuju sekte-sekte ini untuk mengunjungi mereka masing-masing dan menunjukkan kepada mereka kekuatannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.